ketika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Dia, kita mau memberikan persembahan pujian dan doa yang terbaik untuk Dia. Sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa. Minta Aijen untuk memulai. Maha besar Bapa Allah di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami bisa berkumpul kembali Tuhan di rumah-Mu. Ini semua anugerah Tuhan, semua kebaikan-Mu. Karena kami masih bisa datang di tempat ini dengan tubuh roh jiwa yang sehat, sungguh Tuhan kebaikan-Mu selalu menyertai kami. Biarlah kami mau sungguh-sungguh datang kepada-Mu Bapa. Roh Kudus pimpin dari permulaan sampai selesainya. Hamba-hamba-Mu yang tugas pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang indah. Baik yang membawa pujian, baik yang main musik maupun yang membawa firman-Mu. Tuhan, hamba percaya Tuhan, Kau sendiri yang urapi mereka, Kau yang berberkati hidupnya. Terima kasih Tuhan. Pakai lebih heran lagi Tuhan, kami hidup di akhir zaman, kami tidak berani melangkah sendiri. Kami tetap minta pimpinan-Mu, kami tetap minta Tuhan yang urapi hidup kami masing-masing. Lingkupi kami Tuhan di akhir zaman ini. Biar kami semua sungguh-sungguh boleh taat dan mencintai Engkau lebih dari semuanya. Bapa, tolonglah Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus kami tidak bisa, kami tidak berdaya Tuhan. Kekuatan manusia terbatas, tetapi Engkau yang terlalu baik selalu menyertai. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada malam ini, Kau tahu Tuhan kebutuhan mereka, Kau tahu mungkin yang membawa sakit penyakit, Kau tahu segala keperluan. Hamba serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Yang di dalam kesulitan Tuhan bukakan jalan. Yang di dalam masalah Tuhan tolong semuanya. Kami percaya kalau kami melekat kepada Tuhan, pasti hidup kami dibela oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang ada di rumah sakit, dan yang jumlah yang lain-lain juga. Kami tidak mengerti Tuhan apa penderitaannya, tetapi kuasa Tuhan yang dahsyat sanggup menyembuhkan. Kami hanya bawa di dalam doa pada malam hari ini. Biar Tuhan sendiri yang melawat Tuhan. Terima kasih. Biar Tuhan kuat dan Tuhan ibu Kimlan. Tuhan beri kesehatan pada dia juga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan saudara-saudara yang belum tiba juga, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Urapi dan lindungi Tuhan supaya tiba dengan selamat. Kami mau sama-sama memuliakan dan mengagungkan nama Yesus. Hanya Tuhan yang kami sanjung tinggi. Terima kasih Tuhan yang baik. Bapak, sekali lagi hamba serahkan Tuhan ujian penyembahan ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Urapi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kehadiran Tuhan turun di tempat ini. Ada kuasa yang mujizat merubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan semua boleh fokus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan yang terbaik buat kami. Terpujilah nama-Mu.
Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu ya Allahku. Kami hanya panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan hati kita untuk Dia. Kita mau menyembah, mau meninggikan namanya, karena sungguh Yesus kita, Yesus yang ajaib, Dia Yesus yang baik. Mari kita puji Dia, kita tinggikan namanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga malam hari ini kami boleh sehat walafiat, tak kekurangan satu apapun, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, teringat kami kepada saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini ada pergumulan karena sakit penyakit. Marilah Tuhan, tolong Tuhan. Kalau Engkau berkata sembuh, maka kesembuhan boleh terjadi Tuhan. Terpujilah Tuhan, sehingga hari Minggu boleh bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa buat gereja Tuhan, GBPS khususnya, dan jemaat Mandarin. Biarlah Tuhan tolong, biar saling mengasihi, boleh saling menyadari. Biarlah semua jemaat-Mu boleh terbeban dengan pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan, kalau sebentar kami tidak mendengarkan firman-Mu, marilah Tuhan tolong Tuhan, biar kami membuka hati kami, biar firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, menyentuh ke hati kami yang paling dalam, sehingga ada perubahan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala puji dan hormat mulianya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sedikit pengumuman saja bahwa besok hari Minggu untuk latihan KUR akan dimulai. Jadi saya harap semua yang kemarin sudah ambil komitmen, sudah ukur seragam, bisa mulai berlatih bersama-sama. Selesai ibadah Mandarin, langsung kumpul di samping mimbar, ya, supaya nanti bisa diarahkan ke tempat latihan. Ya, jadi sekali lagi untuk anggota KUR, ya, kita mau sama-sama berlatih karena waktu Natal sudah dekat. Ya, dan puji Tuhan, malam hari ini kita dilayani oleh Pendeta Stefanus Kristianto. Beliau melayani GKA Gloria Surabaya. Ya, puji Tuhan. Ya, beliau dulu adalah dosen saya. Ya, bisa bertemu lagi, ini adalah suatu karunia Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Sekali lagi selamat malam. Ya, memang jemaat harus disapa 2-3 kali, baru suaranya agak keras ya. Nah, senang sekali Bapak Ibu di malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Ini anugerah dan juga kemurahan Tuhan. Oh, beda ya. Tes, ya. Saya senang sekali tadi waktu sampai di sini gitu ya. Saya ini seibarat kalau diibaratkan itu kayak anak perawan yang menikah terus kemudian pulang ke rumahnya gitu ya. Kenapa? Karena memang dari keluarga saya itu semuanya baunya GBPS Bapak Ibu ya. Jadi mami, engkau dari mami saya itu dulu rekan pelayanannya Pendeta Ishak Liu. Kemudian keluarga mami saya itu dari ibu saya yang paling tua itu dulu juga pelayanan aktif di sini di Sawaan. Kemudian mami saya dulu sebelum menikah dengan papi saya juga pelayanan di GBPS Sawaan dan BIBIS. Adiknya mami saya itu juga pernah pelayanan di GBPS tapi ya di BIBIS ya. Kemudian adik-adik yang lain dari mami saya itu juga GBPS gitu ya. Jadi saya juga sekolahnya dulu di STAS di GBPS gitu ya. Jadi makanya kalau lihat mukanya kayak GBPS gitu ya. Karena memang keluarga saya sekolahnya juga semuanya di GBPS. Nah, senang sekali malam hari ini bertemu dengan Bapak Ibu ya. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 hingga yang ke-30. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 hingga yang ke-30. Ini waktu saya bisa sampai jam 9 malam ya katanya. Nah. Roma pasal 8, ayat yang ke-18 sampai yang ke-30. Sudah dapat ya Bapak Ibu ya? Ya. Kalau sudah, kita akan membaca secara bergantian ya Bapak Ibu. Saya membaca ayat-ayat yang genap, Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang ganjil, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-30. Roma pasal 8 ayat yang ke-18 sampai yang ke-30, ayatnya cukup banyak, kita baca bergantian. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan.
Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dikembalikan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia Roh, kita sedang mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak terlihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Bapak Ibu, salah satu keunikan iman Kristen itu meyakini begini, bahwa dunia yang kita tinggali hari ini itu bukanlah sebuah dunia yang ideal. Dunia yang kita tinggali, Bapak Ibu, adalah dunia yang tidak ideal sebenarnya. Kenapa kok dunia kita tidak ideal? Karena dunia kita ini sudah dirusak oleh dosa, Bapak Ibu. Sehingga apa? Dunia yang kita tinggali hari ini, keadaannya itu tidak akan selalu menyenangkan. Ada hal-hal yang kita tidak suka, yang mau tidak mau akan terjadi. Kenapa? Ya itu tadi. Karena dunia yang kita tinggali, dunia yang sudah dirusak oleh dosa. Memang begini, kalau kita membaca di dalam surat Roma, Paulus memberitahu bahwa Kristus itu lewat kematian dan kebangkitannya, dia mulai mengadakan pembaharuan di tengah-tengah dunia. Tetapi harus kita akui begini, meskipun Tuhan sudah mulai melakukan pembaharuan, dampaknya dosa itu masih kelihatan. Dampaknya dosa itu masih terasa. Sehingga begini Bapak Ibu, di antara berbagai macam penyebab, salah satu dampak dari dosa itu begini. Kita ini namanya hidup, pasti ketemu dengan yang namanya masalah, kesulitan, dan penderitaan. Benar apa betul? Benar ya? Suka tidak suka kita ini mau baik-baik pun tetap ketemu masalah. Benar ya? Kita tetap tidak mau bikin aneh-aneh. Kadang-kadang penderitaannya itu yang menyapa kita ya. Kita tidak aneh-aneh loh, tapi dia yang datang tiba-tiba sama kita. Kenapa kok kita bisa mengalami seperti itu? Ya karena memang kita hidup dalam dunia yang sudah berdosa. Kita tidak bisa pungkiri itu Bapak. Kita akan mengalami kesulitan, penderitaan, dan tantangan. Nah, penderitaan itu Bapak Ibu akibat dosa ini akan muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya begini, sakit. Kita itu mengalami sakit kenapa? Karena dunia yang kita tinggali sudah terdampak oleh dosa. Sehingga suka tidak suka, kita pasti kena yang namanya sakit. Benar ya? Ada di sini yang seumur hidup dari bayi, tidak pernah sakit gitu ya. Saya ini anti segala macam virus gitu ya. Jadi waktu COVID kemarin itu semua orang itu saya nggak khawatir sendirian. Ada yang kayak gitu? Ada ya, kita semua pasti ngalami sakit. Sakit menderita. Menderita ya. Sakit itu tidak enak beneran ya. Segala macam sakit itu tidak enak. Ada yang bilang itu dulu lagu dangdut bilang begini Bapak, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Oh itu cok percaya semua. Itu bujuk ya. Saya waktu sekolah Bapak Ibu, sekolah di Singapura. Nah di Singapura itu biaya untuk berobat gigi itu mahal. Jadi saya itu pernah waktu itu gigi saya sakit waktu saya di Singapura lagi studi. Terus saya lihat sekali datang itu biayanya sekitar $2.400. Kalau $1 10.000 berarti berapa? 2.400 berarti berapa? 24 jutaan. Ya sekitar 24 jutaan. Itu sekali datang saya langsung miskin gitu ya kan. 24 juta untuk obati gigi. Nah saya itu waktu itu karena nggak punya uang ya kan di sana, jadi saya tahan-tahan. Saya nunggu waktu yang tepat itu untuk pulang ke Surabaya, berobat di Surabaya. Nah kalau waktu itu sakit gigi terus Bapak Ibu bilang lebih baik sakit gigi
daripada sakit hati gitu ya, langsung tak siapin kayu salib ya, tak siapin kayu salib, tak salib Bapak Ibu gitu. Sakit itu tidak enak sungguhan. Tapi kita akan mengalami kenapa? Ya karena kita ini hidup dalam dunia yang berdosa. Kita mengalami yang namanya kejahatan, dijahati sama orang, benar nggak? Kita tidak bikin masalah aneh-aneh sama orang, orang yang jahat sama kita. Alami ya? Kenapa? Ya karena dosa. Orang itu berdosa, kita berdosa. Atau kadang-kadang mungkin kita tidak aneh-aneh sama orang, kita yang aneh-aneh sama orang, gitu ya. Kita yang bikin masalah sama orang. Kemudian difitnah misalnya, nggak enak ya, bener ya? Kecuali kalau fitnahnya bilang, ada iki lu, kadangnya kayak Limingo, gitu ya. Kayak artis Korea, langsung gitu, fitnah aku, gitu ya. Nggak ada, namanya fitnah nggak enak. Bahkan nggak punya uang itu enak apa? Nggak enak ya. Saya waktu kuliah sama Pak Joko ini sahabat baik saya, ya. Saya selalu bilang, kami itu waktu di STAS itu hidup dari 4 Bapak Ibu. Yang pertama itu iman jelas, anak Tuhan ya, orang Kristen itu iman. Yang kedua itu kiriman. Ya. Yang ketiga itu pendapatan. Jadi pendapatan kadang-kadang kan kami main musik itu dapat berkat ya. Kalau semuanya nggak bisa menolong kami, maka kami hidup dari yang terakhir namanya pinjaman. Nah kadang-kadang kami hidupnya dari pinjaman ya, bener ya? Iya dia gitu ya. Nah Bapak Ibu nggak punya duit itu nggak enak. Saya waktu kuliah di STAS ini memang kan tinggal dengan orang tua ya, sehingga nggak selalu terasa gitu. Tapi pernah satu waktu Bapak Ibu saya itu diundang oleh mantan dosen saya, sekarang sudah almarhum, itu untuk bantu Bible Camp gerejanya di daerah Semarang. Nah saya ingat waktu itu tanggal 29 Juni tahun 2007. Saya itu tanggal 30 Juninya mau berangkat ke Semarang. Waktu mau berangkat 29 saya itu sudah ambil uang, paginya ambil uang buat persiapan gitu pergi ke Semarang. Ternyata 29 pagi saya ambil uang, 29 sorenya papi saya almarhum itu masuk rumah sakit. Nah karena saya ini kan anak yang baik, kelihatan mukanya anak baik ya kan. Jadi terpaksa uang yang saya pakai itu sebagian harus saya pakai untuk pengobatan papi saya. Sehingga saya kasih tahu tanggal 30 Juni waktu saya mau berangkat ke Semarang, itu saya berangkat itu cuma dengan uang itu total begini Bapak. Total itu saya sampai Semarang, bondonya itu tinggal 5.000 sama nekat. Sungguh, bondonya itu tinggal 5.000 sama nekat. Tanggal 1 Julinya kami itu harus berangkat ke Tawangmangu karena kami mengadakan Bible Camp di sana. Ada retreat untuk anak-anak remaja. Saya waktu itu berangkat, uang saya kan tinggal 5.000 ya. Terus kemudian datang, itu ada acara namanya hiking tahu ya? Jalan keliling gunung itu, wah itu melelahkan. Uang saya 5.000, saya beli air minum harganya 2.000, sisa? Wah pinter saya gitu kan, ya kan? Terus kemudian saya baru ingat saya ini nggak bawa bolpen, harus beli bolpen harganya 1.500, berarti sisa? Nah pinter ya toh. Bapak Ibu tahu ya, selama saya retreat di sana, saya itu cuma punya duit 1.500. Jadi setiap kali saya kepingin sesuatu selalu terus tutup, saya beli 500 gitu ya. Saya beli. Nah, waktu itu udah kerasa karena kan kalau retreat makanan semua sudah disediakan ya, benar ya. Ternyata hari keempat atau kelima saya lupa, anak-anak remaja ini ngadain game gini Bapak Ibu, game culik-culian. Jadi mereka itu nanti ada beberapa kelompok ya. Nanti satu orang dari mereka itu akan diambil diam-diam. Dan kelompoknya itu suruh nebak siapa yang hilang dari kelompoknya, nangkep ya. Jadi misalnya ini saya satu kelompok sama Pak Joko nih misalnya ya kan, tiba-tiba saya diculik dan nanti Pak Joko sama teman-teman saya yang lain itu harus nebak siapa yang hilang gitu loh, nangkep ya. Nah waktu itu saya itu kok entah gimana dikasih bagian untuk jaga anak-anak yang diculik, ditaruh di dalam mobil, terus mereka itu dibawa keluar keliling. Waktu itu saya ingat sekali Bapak Ibu ya, saya di dalam mobil nungguin anak-anak yang diculik, semuanya tuh senang diculik, hore kami diculik gitu ya. Senangnya itu karena mereka keluar bisa beli jajan, karena selama retreat kan nggak boleh keluar beli jajan. Nah mereka tuh senang, hore kami diculik, terus ngomong sama supir gereja itu, ngomong, Pak nanti keluar mampir kami mau beli ini gitu ya. Saya waktu itu cuma ngelus sejak eling, saya beli 500. Cuma kan gengsi ya, kalau hamba Tuhan ketahuan nggak punya duit ya, gengsi ya. Jadi saya lakukan waktu itu, waktu mobilnya mau berangkat ya, saya bilang, waduh dompet saya ketinggalan. Memang ketinggalan, ini benar. Dompet saya memang ketinggalan. Terus saya bilang, waduh jadi tidak bisa beli apa-apa. Nah, ini bohong gitu ya. Karena walaupun bawa dompet tetap tidak bisa beli apa-apa gitu ya. Duitnya tinggal 1.500. Waktu itu saya sadar ternyata nggak punya duit itu tidak enak Bapak Ibu, bener ya? Nggak punya duit tidak enak. Tapi kenapa kita bisa mengalami hal-hal kayak gitu? Dunia ini sudah terdampak sama dosa, sehingga hidup kita itu tidak akan selalu ideal. Ada kesulitan, ada tantangan, ada penderitaan yang akan kita hadapi. Nah penderitaan ini masalahnya gini Bapak Ibu, datangnya itu tanpa peduli siapa kita. Makanya kita semua akan mengalaminya.
penderitaan itu, kesulitan itu datang, nggak melihat apakah kita ini tua atau muda, bener ya? Mau tua mau muda bisa mengalami kesulitan. Nggak peduli apakah kita ini orang kaya, orang miskin, ada kesulitan yang dihadapi. Nggak peduli apakah ada orang populer, orang terkenal dan tidak, Anda akan mengalami. Bahkan tidak peduli apakah Anda itu gantengnya kayak saya, gitu ya, atau mungkin kurang ganteng kayak yang saya mau nunjuk teman saya suka, gitu ya, kayak yang lain, gitu ya. Dan ada teman baik saya, ya, kayak yang lain misalnya, gitu ya. Tetap kita akan mengalami, Bapak Ibu. Kita akan mengalami karena penderitaan datang tidak melihat siapa kita. Bahkan ini menariknya, penderitaan itu datang tidak melihat apakah kita ini anak Tuhan atau tidak, benar ya? Penderitaan itu datang, itu tidak lihat dulu buka pintu, loh ini hari ini rumahnya orang salepe, aku tidak mampir, kayak gitu ya. Sakit itu tidak lihat, tanya dulu KTP-nya sih, dia akan tiba, lu Kristus, ojo mampir ABD, kan kayak gitu ya. Penderitaan itu datang tidak melihat siapa kita, bahkan termasuk apakah kita anak Tuhan, itu tidak menjamin kita lepas dari kesulitan, benar ya? Tidak menjamin, kita pasti mengalami. Bapak Ibu bayangkan misalnya gini ya, ada banjir, ada kebakaran ya. Ini rumahnya orang bukan Kristen, terus ini rumahnya orang Kristen. Mungkin nggak? Waktu apinya ini lewat rumahnya orang Kristen, tiba-tiba rumahnya itu apinya itu mencolok. Jadi rumahnya kiri kanan kebakaran, rumahnya orang Kristen itu ada kebakaran. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Ayo yang bilang mungkin coba angkat tangan. Yang bilang nggak mungkin? Yang nggak menaikkan ini sisanya. Bapak nggak jawab. Mungkin dong, kita percaya mujizat, Pak, bener ya? Mungkin nggak? Mungkin. Tapi kebanyakan nggak bodoh-bodoh kokoh kan gitu ya kan? Ya toh, banjir pun kebanyakan ya sama-sama bahasanya. Kenapa? Ya itu tadi, kesulitan datang itu tidak melihat apakah kita anak Tuhan, mereka tidak lihat KTP kita. Makanya gini, jangan berpikir kalau jadi orang Kristen itu bakal lepas dari kesulitan. Nah, seringkali justru gara-gara kita jadi Kristen, kesulitannya malah tambah banyak ya, benar ya? Nah pertanyaannya terus gini, loh kalau sebenarnya saya jadi orang Kristen, tidak lebih baik dari orang yang nggak Kristen, sama-sama mengalami penderitaan. Terus yang membuat kita jadi orang Kristen istimewanya apa? Benar? Kita kan jadi bertanya-tanya loh kalau orang nggak kenal Tuhan sama kenal Tuhan sama-sama sulit hidupnya, terus bedanya saya sama orang bukan Kristen apa? Nah Paulus kasih tahu kita ada bedanya. Bedanya yang pertama begini Bapak Ibu. Paulus kasih tahu kita bahwa yang pertama-tama di ayat yang ke-18 dia bilang begini, Alkitabnya jangan ditutup ya. Dia bilang begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus mau kasih tahu begini, yang pertama-tama yang membedakan kita dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan, ternyata penderitaan kita itu Bapak Ibu ada ujungnya, bahwa gini nah, di ujung perjalanan kita termasuk penderitaan yang akan kita alami, pada akhirnya itu nanti ada kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi dia mau bilang begini, sederhananya, penderitaan kita itu Bapak Ibu itu bukan penderitaan yang random itu apa ya? Acak, kayak nggak jelas gitu. Moro-moro sakit, moro-moro enggak. Ternyata Paulus kasih tahu begini, penderitaan kita itu ada tujuannya dan ada akhirnya. Ada tujuannya baik, ada akhirnya baik apa? Nanti kita akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Bapak Ibu kita ini nggak suka sakit, bener nggak ya? Tapi kadang-kadang kita itu memilih sakit untuk sesuatu yang lebih baik, bener nggak? Ayo, pernah mikir nggak ya? Kita ini nggak suka sakit, tapi kadang-kadang kita itu memilih sakit untuk satu keadaan yang lebih baik. Contoh ya, Bapak Ibu dioperasi itu enak apa enggak? Nggak enak. Tapi kadang-kadang kita memilih apa dioperasi supaya saya sembuh setelahnya, ngerti ya? Kita itu ternyata kadang-kadang milih sakit. Nggak apa-apa sakit. Kenapa? Karena kita tahu setelah sakit itu ada dampaknya yang baik. Nah sama, Paulus kasih tahu gini, sakitnya kita ini bukan sakit yang ngawur muncul tiba-tiba tidak jelas ujungnya enggak. Sakitnya kita ini ada tujuannya, ada akhirnya apa? Ada kemuliaan yang nanti Tuhan akan sediakan buat kita. Sakitmu itu bukan acak, sakitmu bukan tanpa tujuan. Tuhan itu nanti di akhir perjalanan hidup kita sudah siapkan kemuliaan buat kita. Bahkan dia bilang begini, tadi di ayat yang ke-18, dia bilang bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Jadi bukan hanya Paulus itu bilang begini, kita ini nanti di akhir ada kemuliaan yang akan dikasih Tuhan sama kita. Ternyata kemuliaannya ini mahal sekali. Sampai begini, yang kita alami hari ini itu tidak sebanding sama apa yang akan kita terima. Nah, Bapak Paulus di sini itu bukan sedang mengajari kita untuk memungkiri masalah, bukan ya. Ingat itu bukan caranya firman Tuhan. Kadang-kadang kan ada orang-orang ngajari, kalau
kalau sakit itu ojo dianggap sakit bener gak ya? Ya kan, kalau sakit ojo dipikir sakit itu bilang aku gak sakit, nanti lah suwe-suwe gak sakit. Bukan kayak gitu yang diajari sama Paulus. Itu namanya positive thinking, itu bukan yang diajarkan Alkitab. Karena ada yang ngajari gitu ya. Kalau kamu jelek, kamu lihat kaca, terus bilang aku ganteng sampai kacanya pecah gitu ya. Karena kacanya malu sama kamu. Ini orang elek kok aku ganteng gitu ya kan. Bukan kayak gitu yang diajarkan sama firman Tuhan. Paulus itu bilang gini, penderitaannya itu ada, penderitaannya itu tidak enak. Cuma kalau penderitaannya itu nanti dibandingin sama yang kita terima, penderitaannya itu jadi kelihatan kecil. Nangkep ya? Jadi bukan dia mengecilkan masalah, bukan. Dia itu malah kasih tahu kita masalah ini harus diletakkan sesuai pada tempatnya. Nah kalau masalah ini diletakkan dengan penderitaan dibandingkan dengan kemuliaan tadi, ternyata penderitaan ini tidak ada apa-apa. Ilustrasi yang paling gampang itu kayak orang melahirkan, orang hamil ya. Ibu-ibu di sini hamil itu enak apa enggak? Ayo jujur. Nggak enak ya, bener ya. Saya ingat Pak Mel masih di sini ya. Nah, Pak Melianus itu pernah di kelas kami peragakan dengan sangat baik gitu ya. Katanya orang hamil itu sombong gitu ya. Kenapa? Karena nggak bisa lihat bawah, nggak mau lihat bawah ya kan. Kalau kita barang jatuh ngambilnya kan gini biasa ya. Kalau orang hamil ngambilnya kan, ya kan? Rotok-rotok sombong katanya kayak gitu. Terus katanya kalau hamil itu nggak bisa tidurnya itu nggak bisa mengkurap ya jelas nggak mungkin lah ya. Ya kan? Nah saya itu Bapak Ibu pernah ketemu satu anak pemuda karena saya sebelumnya kan mainan di anak pemuda, dia waktu hamil juga ngomong gitu, aduh hamil ini enggak enak, badanku sakit semua gitu ya, tidur enggak bisa melumah kiri kanan ini, yang muter kiri kanan enggak bisa, cuma satu gaya gitu ya, wes cukup sekali gitu ya. Saya ngomong yakin gitu, iya wes cukup sekali gitu ya. Ternyata beberapa tahun kemudian hamil lagi. Kok hamil lagi? Iya enak, punya anak gitu ya. Nah kalau itu gini, orang waktu hamil kalau ditanya enak enggak? Gak enak. Tapi waktu anaknya lahir, rasanya sakitnya semua itu hilang, bener ya? Karena yang didapat anaknya itu nilainya lebih mahal daripada sakitnya yang dialami selama 9 bulan. Anggap ya? Nah sama kayak gitu, Paulus itu bilang gitu, sakitnya itu ada, sakitnya ada, penderitaanmu ada, kesulitanmu ada, kehilanganmu ada. Tapi semua itu kalau dibandingkan sama nanti kemuliaan yang akan Tuhan kasih, gak ada apa-apa. Itu yang membedakan kita dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ternyata di akhir perjalanan kita itu ada satu kemuliaan yang mahal yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tapi ternyata bukan hanya itu. Di ayat yang ke-26-27 Paulus kasih tahu kita begini, ternyata selain Tuhan itu gini, seibaratnya ini jalan hidup kita di akhirnya dikasih happy ending, ada kemuliaan tadi. Ternyata dalam perjalanan kita menuju ke happy ending tadi, Tuhan itu tidak biarkan kita sendiri. Enggak. Tuhan itu selama perjalanan kita menuju ke happy ending itu, Tuhan itu kasih kita 2 jaminan. Kasih kita 2 jaminan. Nah jaminan yang pertama itu ayat 26 dan 27. Coba dibaca 26 dan 27. Begini bunyi firman Tuhan 26-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang. Bapak Ibu, jaminan yang pertama yang Tuhan kasih buat kita, jadi gini, Tuhan bukan hanya memastikan perjalanan akhir kita yang ada di dalam Kristus ini, yang percaya Kristus ini ada kemuliaan yang nanti akan kita terima. Ternyata waktu kita jalan sampai nanti akhir, sampai kita mati nanti, sampai kita mendapat kemuliaan itu, Tuhan kasih jaminan yang pertama, itu ada Roh Kudus yang berdoa buat kita. Ada Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Tadi kalau kita baca Bapak Ibu, konteksnya itu jelas bahwa bantuan Roh Kudus di sini itu bicara soal doa. Roh Kudus itu menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dari kita itu kepada Allah. Nah Bapak Ibu, yang dimaksud Paulus itu begini loh. Bapak Ibu pernah nggak waktu mengalami masalah, waktu mengalami kesulitan, terus kemudian Anda berdoa, Anda tuh kayak sudah nggak bisa kata-kata. Pernah nggak? Pernah nggak? Yang nggak pernah ini karena nggak pernah doa apa? Nggak pernah ngalami ya? Pernah ya? Pernah ya? Ngalami masalah yang sulit sampai Anda itu waktu doa itu kayak nggak tahu lagi mau ngomong apa sama Tuhan. Kalau orang Jawa bilang itu cuma bisa umi-umi tahu ini ya.
sudah bingung ngomong apa gitu ya. Terus yang bisa kita lakukan cuma bikin air terjun di 5 tempat, 1, 2, 3, 4, bonusnya 1 gitu kan, pakai ngiler gitu ya, karena nggak ngerti gitu karena ya kan waktu doa masalahnya itu berat, cuma bisa nangis Tuhan, terus nggak tahu mau ngomong apa di hadapan Tuhan. Bahkan kadang-kadang dalam keadaan kayak gitu, kita tuh doanya salah, bener, pernah ngalamin? Ya kan masalahnya berat, Tuhan aku mati aja gitu, pernah? Lali ya, nasi goreng masih enak ya. Apalagi kalau ditraktir sama Pak Joko enak. ya. Nah, tapi saya tanya gini. Waktu Bapak Ibu mengalami masalah yang berat tadi, doa nangis-nangis, terus salah minta, Tuhan aku mati ya. Kira-kira sama Tuhan langsung diturutin ya? Nah, enggak ya? Enggak, bener loh. Ada waktu itu Tuhan aku mati ya, tiba-tiba dari langit, jedel Tuhan mati. Enggak kayak gitu ya. Kenapa? Pernah mikir gak? Kenapa kok kayak gitu? Pernah mikir gak? Nah, kasih tahu. Jawabannya itu karena ada Roh Kudus yang berdoa buat kita. Paulus katakan, waktu Bapak Ibu berdoa, sudah kehabisan kata-kata, tidak bisa ngomong sama Tuhan. Wis cuma bisa nangis di hadapan Tuhan. Nah, Roh Kudus itu menyampaikan yang kita tidak bisa katakan itu kepada Tuhan. Sehingga begini Bapak Ibu, meskipun kita salah meminta kabar baiknya, Tuhan itu tidak pernah salah meminta. Luar biasa ya. Amin. Anda boleh bingung doanya sama Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah bingung dengan doamu. Karena Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita menyampaikan yang tidak bisa kita sampaikan itu kepada Tuhan. Sehingga tadi kita boleh salah meminta, kita boleh salah ngomong di hadapan Tuhan, tapi Tuhan itu tidak akan pernah salah mengerti apa yang kita butuh. Amin. Luar biasa ya. Tuhan tidak pernah salah mengerti. Kita mungkin ngomongnya kita sendiri bingung, gak tahu ngomong apa gitu. Tapi Tuhan tidak pernah bingung. Dia tahu dengan baik. Karena Roh Kudus menyampaikan yang tidak bisa kita sampaikan itu kepada Allah. Terus kenapa ya Roh Kudus kok bisa kayak gitu? Bapak Ibu di ayat yang ke-26 tadi ada kata menarik begini di dalam bahasa aslinya. Ini saya biar kelihatan keren, biar kelihatan pinter ya. Jadi saya ngomong bahasa aslinya ya. Di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu kata yang digunakan itu arti dasarnya begini, menanggung bersama-sama. Jadi saya gambarkan gini nih. Misalnya ya, mimbar ini kesulitan yang kita alami, kita itu ngangkat di sebelah sini, maka kita itu tidak ngangkat sendirian Bapak Ibu. Roh Kudus itu ada di sisi yang lain, dia turun ngangkat beban itu bersama-sama dengan kita. Jadi kenapa kok Roh Kudus bisa memahami pergumulan kita dengan baik? Karena dia bukan di luar sana melihat kita menderita, enggak. Dia turut hadir dan menanggung bersama dengan kita. Roh Kudus itu tahu dengan baik Bapak Ibu, bebanmu yang kamu alami sebenarnya seperti apa, ya kan, makannya perlu seberapa. Roh Kudus mengerti dengan baik. Karena dia bukan jauh di sana, dia turut menanggung bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, ini penghiburan besar. Sadar ya, kadang-kadang kita ini kalau mengalami kesulitan, kita ini jadi tidak senang, bukan karena masalahnya kok, tapi karena tidak ada orang yang mengerti permasalahan kita. Benar. Saya bolak-balik ketemu dengan beberapa jemaat ya, yang Tuhan izinkan mengalami sakit berat misalnya, ada yang mengalami sakit kanker. Mereka itu stres bukan karena sakitnya saja, tapi karena tidak ada orang yang mengerti pergumulan yang mereka ada. Kadang-kadang kita mengalami kayak gitu kan. Kita ini, masalah kita ini sebenarnya mungkin nggak terlalu berat, tapi kita tuh jadi stres, jadi berat. Karena apa? Tidak ada orang yang mengerti pergumulan kita. Orang itu mungkin cuma bisanya ngalahkan kita, tapi tidak tahu keadaan kita. Nah, Paulus kasih tahu kabar baiknya, Roh Kudus itu bisa menyampaikan yang kita keluhkan itu kepada Allah. Karena dia itu tidak jauh di sana. Dia turut menanggung beban bersama dengan kita. Dan karena dia turut menanggung beban bersama dengan kita, dia ngerti dengan baik yang Bapak Ibu alami. Bapak Ibu, orang di sekelilingmu mungkin nggak tahu yang kamu alami beratnya seperti apa. Sakitmu, kehilanganmu, putus asa yang Bapak Ibu alami, mungkin orang nggak tahu. Tapi Tuhan tahu dengan baik. Roh Kudus tahu. Dan Roh Kudus sampaikan itu kepada kita. Sehingga begini, kita mungkin menghadapi masalah itu sendirian, tapi kita tidak akan pernah kesepian. Amin. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Nah, biasa ya. Jadi Tuhan ini bukan hanya dia jamin happy ending, ada kemuliaan, tapi waktu kita jalan menuju kemuliaan itu, Tuhan kasih Roh Kudus itu membantu menyampaikan yang kita tidak bisa sampaikan kepada Tuhan. Jaminan yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan berikan kepada kita, ini jaminan yang terakhir ya. Nah, ini jemaat biasanya kalau dengar kata terakhir sedang wah mau pulang ya kan. Yang kedua di ayat 28. Coba dibaca 28. Begini bunyi firman Tuhan.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu, jaminan yang kedua itu begini. Kalau tadi yang pertama, ada Roh Kudus yang berdoa untuk kita, membantu kita dalam kelemahan kita, menyampaikan yang kita tidak bisa sampaikan kepada Tuhan. Nah, yang kedua, ternyata Tuhan itu dalam perjalanan kita menuju kemuliaan, yang kedua jaminannya Dia kasih begini, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, ternyata itu diatur sama Tuhan untuk mendatangkan hal yang baik buat kita. Amin. Saya ulangi ya, ternyata Tuhan membuat segala sesuatu itu bekerja untuk kebaikan kita. Bapak Ibu, di dalam, nah ini saya pakai lagi ya supaya kelihatan pintar ya. Di dalam bahasa aslinya itu menarik begini. Terjemahan Alkitab kita ini kan bilang begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Benar ya? Benar ya? Nah, sebenarnya kalau di dalam bahasa aslinya kata Allah itu muncul sekali dan harusnya bukan jadi subjek, tapi jadi objek. Jadi untuk yang mengasihi Allah, gitu ya, titik-titik itu bekerja mendatangkan kebaikan. Nah, pertanyaannya itu siapa yang mendatangkan kebaikan buat kita? Nah, menurut struktur kalimat bahasa aslinya, kayak kalimat Yunani, yang paling mungkin menjadi subjek itu kata segala sesuatu. Sehingga begini, kalau diterjemahkan, ayat ini harusnya bunyinya kayak gini: segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Apa yang Paulus mau sampaikan? Paulus mau bilang begini, ternyata Allah itu di dalam setiap hal yang Bapak Ibu alami, Dia nggak diam, nggak diam. Dia itu bekerja, mengatur, sehingga apa? Segala sesuatu yang Bapak Ibu alami itu nanti hasil akhirnya itu akan mendatangkan kebaikan buat Anda. Nah, tapi ingat, kebaikannya itu bukan dalam pengertian hal yang menyenangkan kita ya. Kebaikan di sini itu dijelaskan ayat 29-30, bicara soal keserupaan kita dengan Kristus. Dengan kata begini, Paulus bilang begini, bahwa setiap hal yang Bapak Ibu alami, ternyata Tuhan itu memang atur, Tuhan memang izinkan supaya lewat hal itu Bapak Ibu itu makin kaya Kristus. Nangkap ya? Bapak Ibu makin serupa dengan Kristus. Sehingga dia mau bilang begini, Paulus mau bilang begini, kalau hari ini yang Bapak Ibu alami hal yang baik, itu baik buat Bapak Ibu. Karena ternyata lewat hal baik itu Tuhan itu mau bikin kita semakin seperti Kristus. Tapi termasuk bahkan kalau misalnya hari ini yang Bapak Ibu alami tidak baik, Paulus akan bilang begini, itu juga baik. Karena ternyata lewat hal yang baik dan yang tidak baik yang kita alami, Tuhan juga sedang bekerja membuat kita itu semakin seperti Kristus. Dengan kata lain begini, Paulus mau bilang begini, baik atau buruk yang Bapak Ibu alami, tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan tahu itu yang paling baik. Sakitmu itu bukan kecelakaan, sakitmu itu bagian dari rencana Allah untuk mendatangkan yang baik buat kita. Ada satu kalimat di dalam bahasa Inggris ya, saya suka sekali karena yang tulis ini profesor favorit saya. Dia bilang begini, in God's view there is no accident, it's only incident. Yang artinya itu selamat malam Tuhan Yesus memberkati. Artinya gini, di dalam pandangannya Tuhan tidak ada yang namanya kecelakaan. Di dalam pandangannya Tuhan, semua hal yang terjadi itu bagian dari rencana Allah supaya apa? Kita semakin serupa dengan Kristus. Sakitmu hari ini bukan kecelakaan, itu karena Tuhan ingin menolong Anda makin serupa dengan Kristus. Kebahagiaanmu juga bukan kebetulan, itu bagian dari rencana Allah supaya Anda semakin serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu, luar biasa. Kita ini, tadi saya bilang, kita ini memang masih hidup dalam dunia yang berdosa. Kita akan mengalami kesulitan, sungguh. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan kasih jaminan, kasih kepastian bahwa di akhir perjalanan kita ada satu kemuliaan yang besar yang nanti Tuhan akan berikan kepada kita. Sehingga nanti semua yang kita alami hari ini, kesulitan kita, itu tidak akan ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan apa yang akan kita terima. Bahkan bukan hanya itu, Paulus kasih tahu kita dalam perjalanan kita sampai nanti dapat kemuliaan dari Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tidak berdiri jauh di sana, tidak peduli dengan hidup kita. Dia pakai Roh Kudus untuk menyampaikan keluhan-keluhan kita kepadanya. Bahkan dia itu mengatur segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita itu semakin serupa dengan Kristus. Baik atau buruk, kalau Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tahu itu yang paling baik. Sehingga begini Bapak Ibu, kalau hal ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sadar bahwa hidupmu ini diatur Tuhan sedemikian indah, bahwa kita memang masih mengalami kesulitan, tapi di akhirnya nanti ada kemuliaan yang Tuhan kasih. Kita masih mengalami kesulitan,
Tapi ada Roh Kudus yang menyampaikan keluhan kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak jalani kesulitan sendiri. Kita masih mengalami kesulitan, tapi ternyata Tuhan itu ngatur semuanya, supaya kita itu bisa makin hari makin seperti Kristus. Maka seharusnya Bapak Ibu, harusnya ya, menjalani kesulitan hidup, Anda tidak akan gampang-gampang kecewa, tidak akan gampang-gampang marah sama Tuhan. Bapak Ibu, saya tahu kita ini kalau mengalami kesulitan, kita ini langkah pertama yang kita lakukan kadang-kadang marah sama Tuhan. Nah, masalah, tapi jangan sampai kecewa. Penulis Mazmur itu juga kadang-kadang kecewa, marah sama Tuhan juga, tapi dia tidak sampai meninggalkan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita mengalami itu gini, gak suka dengan apa yang kita alami, bahkan sampai kita meninggalkan Tuhan. Nah, itu yang gak mungkin. Kalau Anda tahu bahwa ternyata Tuhan itu tidak diam dengan hidup, dia kasih happy ending, bahkan dia itu ngatur, ada jaminan tadi yang Tuhan berikan. Harusnya waktu mengalami kesulitan hidup, jangan gampang-gampang kecewa sama Tuhan, jangan gampang-gampang marah sama Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Ya, tetap percaya sama Tuhan, tetap berpegang sama Tuhan, karena Tuhan itu bukan jauh di sana. Tuhan itu dekat dengan kita, dia mengalami apa yang kita alami, bahkan dia ngatur semuanya untuk kebaikan. Saya tahu Bapak Ibu, kesulitan itu tidak menyenangkan, dan kadang-kadang kita itu marah dengan Tuhan. Kita berpikir kalau terima Tuhan, hidup kita itu jadi kayak film gitu. Film itu setelah selesai itu kan ada tulisannya and believe happily ever after, ya kan? Dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Kita itu lupa, tiap kali ada film selesai itu kan ada tulisan akhirnya toh, tabujui gitu kan. Bagi namanya film kan bujuan loh, benar kan? Bukan kenyataan. Bapak Ibu, hidup kita ini bukan film, hidup kita ini bukan dongeng semua. Di mana semua akan berjalan dengan baik. Hidup kita ini sebuah kenyataan. Seringkali iman kita itu akan ditantang. Kita ini sungguh-sungguh setia sama Tuhan. Nah, waktu itu terjadi, ingat yang Paulus katakan, hidupmu, tantanganmu itu bukan acak, bukan kebetulan. Happy ending Tuhan sudah siapkan. Bahkan dalam perjalanan kita, Roh Kudus itu membantu kita. Bahkan Allah pun tidak diam, dia ngatur semuanya untuk kebaikan kita. Saya itu pernah kenal satu anak dari teman pelayanan papi saya. Papi saya ini seorang pendeta, papi saya juga pendeta. Jadi di gereja Pentakosta itu kan biasanya papanya pendeta, kongnya pendeta, anaknya pendeta, cucunya pendeta, kan kayak gitu tuh biasanya, ya kan? Ya. Jadi saya juga berharap anak saya nanti meneruskan tradisi ini. Karena saya dari gereja Pentakosta juga, ya kan? Kan kelihatan loh ini Pentakosta di atasnya ada lidah-lidah api, ini kelihatan kan? Ya? Nggak kelihatan ya? Jadi Pentakosta saya di atasnya ada lidah-lidah api. Nah, jadi papi saya itu punya teman pelayanan yang anaknya itu Bapak Ibu waktu itu dia datang sama satu orang, terus dia bilang sama Tuhan, ya, aku kecewa, aku tidak mau ikut Tuhan. Alasannya itu karena yang dia alami itu memang satu sisi saya bisa paham. Dia merasa hidupnya itu tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Sekolahnya juga nggak baik, ya kan. Terus kemudian dia merasa kok papanya ini pelayanan baik, kok nggak sugi-sugi, gitu ya. Bahkan Tuhan itu izinkan gini, papanya waktu itu sekarang sudah almarhum ya. Itu Tuhan izinkan di tengah pelayanan itu mengalami sakit itu namanya kolesterol mata. Jadi papanya itu praktis tiba-tiba jadi buta. Padahal papanya, dia merasa papanya orang yang baik. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, dia merasa pengalaman kerjaannya juga tidak baik, cari kerja ada sukses gitu ya. Kemudian dia juga percintaannya waktu itu juga tidak baik gitu ya. Dia itu kalau suka sama cewek, sukanya itu nembak cewek 4 kali ya, 6 kali dia ditolak gitu ya. Jadi nembaknya 4 cewek, tapi ditolaknya 6 kali gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa cewek belum ngomong pun gitu ya, sedang lihat pun sudah ditolak gitu. Jadi dia merasa waktu itu hidupnya tuh kok nggak seperti yang dia inginkan. Terus dia marah, dia kecewa sama Tuhan. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu mungkin mengalami hal-hal yang seperti itu. Mungkin kita marah sama Tuhan karena orang yang kita kasih diambil sama Tuhan. Mungkin kita marah sama Tuhan karena mungkin apa yang kita sayangi, pekerjaan kita atau apa diambil sama Tuhan. Mungkin kita marah sama Tuhan karena kesehatan kita diambil sama Tuhan atau apa yang saya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu ingat ini, hidupmu bukan sebuah kecelakaan. Tuhan itu menjanjikan bahwa bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, itu di akhir perjalanan kita ada satu hadiah yang besar yang Tuhan sediakan. Ada Roh Kudus yang menanggung kesulitan kita bersama-sama dengan kita. Bahkan Tuhan itu mengatur semuanya untuk membuat kita semakin serupa dengan Yesus. Bapak Ibu, saya tiap kali merenungkan bagian ini, saya selalu ingat pengalaman almarhum papi saya. Papi saya ini Bapak Ibu mungkin bukan hamba Tuhan terkenal,
Mungkin kalau saya sebut tidak banyak yang tahu, karena memang bukan orang terkenal. Tapi saya berani ngomong, saya belum nemu hamba Tuhan yang pelayanannya sebaik papi saya. Ini bukan ngelem karena Bapak Dewi dilem gitu kan, bukan. Saya tahu papi saya kesetiaan beliau dalam pelayanan. Bahkan Bapak Ibu, beliau itu gini, beliau lahir dalam keluarga yang tidak terlalu baik. Saya baru tahu, jadi papi saya itu 3 bersaudara, dia anak yang paling tua. Saya baru tahu dari adiknya papi saya, jadi saya panggilnya itu Cik ya. Cik saya, bahwa ternyata engkong saya itu bukan tipikal orang tua yang baik. Ya nggak apa-apa, ini sudah meninggal dirasain nggak apa-apa ya. Jadi Cik saya itu pernah cerita sama saya, engkong saya itu pernah melakukan hal yang rasanya itu nggak masuk akal itu. Pernah waktu papi saya kerja ya, didatangi Bapak Ibu di tempat kerjanya, diminta uang gajinya itu. Papi saya tidak mau kasih karena pikirnya itu untuk sekolah adik-adiknya. Di depannya orang banyak, papi saya itu dipukuli sama engkong saya. Wah, saya waktu cerita itu, kok sampai kayak gitu ya engkong saya. Nah, terus kemudian pengalaman hidupnya waktu jadi hamba Tuhan tidak lebih enak. Papi saya itu pernah difitnah nyolong emas, terus pernah difitnah aneh-aneh. Bahkan ada satu hamba Tuhan, ini bukan hamba Tuhan, fitnah keluarga saya. Katanya saya itu anak haram, juga. Untungnya waktu lahir, muka saya itu mirip kayak papi saya. Untung sungguhan gitu ya. Untung Tuhan baik. Jadi yang nuduh itu waktu itu kecelit gitu ya. Oh mirip kayak bapak itu. Tapi bapak itu tahu ya, pengalaman selama pelayanan itu udah enak. Sungguhan. Saya kadang sekarang ini kalau mikir dulu ya, kok mau ya papi saya jadi apa? Bahkan bapak itu menjelang akhir hidupnya ya, Tuhan itu izinkan papi saya mengalami sakit. Sakitnya itu gini bapak. Waktu itu papi saya itu praktis kondisinya. Tadi kan saya cerita waktu saya mau ke Semarang itu papi saya masuk rumah sakit. Pulang dari rumah sakit Bapak Ibu, saya merasa papi saya itu kondisinya benar-benar kayak zombie. Waktu itu papi saya itu di rumah sakit, maaf, tidak ditirak baring, kan nggak bisa gerak, sehingga maaf di bagian belakangnya itu luka, bahkan sampai kelihatan daging tulangnya. Jadi papi saya itu waktu itu terus mulutnya waktu tak gimana itu penuh dengan sariawan. Jadi tidak bisa gerak, tidak bisa ngomong, sakit di belakangnya. Bahkan saya baru tahu ternyata sebelum meninggal, ternyata papi saya itu livernya itu mengalami sirosis. Tahu sirosis ini? Livernya itu mengkerut, itu sakit sekali Pak. Waktu itu Bapak Ibu saya ingat, saya lihat papi saya itu persis kayak mayat hidup. Tidak bisa gerak, tidak bisa ngomong, nahan sakit dari dalam, nahan sakit dari luar. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu ya lihat orang tua Bapak Ibu kayak gitu ya, Bapak Ibu jadi sayang, Bapak Ibu kecewa nggak? Kecewa? Kecewa ya? Harusnya kecewa ya? Bener ya? Harusnya kecewa. Saya waktu itu merasa cuma punya satu alasan kenapa saya nggak kecewa. Alasannya sederhana, karena papi saya nggak kecewa sama aku. Saya ingat waktu itu Bapak Ibu nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Saya tuh cuma ngomong sama papi saya, Papi percaya kan Tuhan Yesus sayang sama papi. Papi nggak akan menyangkal Tuhan. Bapak Ibu nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, cuma pelan dia itu ngaku. Seolah mau bilang apa? Apapun yang terjadi, papi nggak akan tinggalkan. Kenapa bisa punya keyakinan seperti itu? Harus punya keyakinan bahwa hidupmu ini bukan sebuah kecelakaan. Hidupmu baik tidaknya, semua perjalanan itu pada akhirnya itu ada kemuliaan yang Tuhan akan kasih. Bahkan di tengah perjalanan kita, Tuhan tidak diam. Tuhan peduli dengan kita. Ada Roh Kudus yang menyampaikan keluhan kita kepada Tuhan. Bahkan Tuhan itu bergerak mengatur segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau saya tidak tahu hari ini pergumulanmu apa, tapi jangan gampang-gampang marah, jangan gampang-gampang kecewa. Saya tahu hidup tidak akan selalu berjalan. Tapi ingat baik-baik, Tuhan sudah sediakan kemuliaan yang mahal buat kita. Bahkan Tuhan itu menolong kita di dalam kelemahan kita lewat Roh Kudus, dan Tuhan mengatur semuanya untuk kebaikan kita. Kesulitan pasti ada, jangan marah, jangan kecewa, tapi terus bersandar, terus bergantung sama Tuhan. Mari kita tundukkan diri. Bapak Ibu, mari ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Saya tidak tahu hari ini pergumulan Bapak Ibu apa, tapi hari ini mari datang kepada Tuhan dengan cara pandang yang berbeda. Hidup kita bukan sebuah kecelakaan, bukan sebuah kebetulan. Tuhan mengatur bahwa di akhir perjalanan kita ada satu kemuliaan yang besar yang akan kita terima.
Sehingga hari ini sakit, kehilangan, kepahitan yang kita alami tidak akan ada nilainya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Bahkan di dalam hari ke hari Tuhan turut merasakan pergumulan kita. Roh Kudus berdoa menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah. Bahkan Allah sendiri bekerja mendatangkan hal yang baik lewat hal yang kita alami. Terus memandang kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Ku perlu Yesus hidupku, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu, pegang-pegang. Sekali lagi katakan, ku perlu Yesus di hidupku.
bekerja dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan Kau baik. Mari bersyukur pada Tuhan, terus memandang kepada Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tuhan mengerti apa yang kami rasakan. Maka Tuhan mengatur semua untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan baik. Sungguh Tuhan baik. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidup. Katakan pengakuan ini dengan sungguh-sungguh. Kami perlu Kau. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kiranya Kau terus bekerja menanamkan firman-Mu dalam diri kami. Kami sadar hidup kami akan penuh dengan tantangan, karena kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Namun ingatkan kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ada satu kemuliaan yang menanti kami, satu kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Bahkan kami tahu di dalam hidup kami sehari-hari, Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan hadir, Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu ini boleh menolong kami, agar kami menghadapi hidup kami dengan cara yang berbeda. Kami bukan jadi anak-anak Tuhan yang mudah marah, kecewa, bahkan meninggalkan. Tapi kami belajar melihat kepada Tuhan dengan iman, dengan percaya, dengan teguh, dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami, Tuhan memperhatikan kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Tuhan memberkati. Sama-sama kita panggil berdiri. Kita akhiri pada doa malam dengan sekali lagi kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur buat lawatan-Mu malam hari ini di ibadah doa malam Mandarin. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami sudah menjadi dupa yang baru, menyenangkan hati Bapa di surga. Dan malam hari ini kami sudah dengar suara hati-Mu pada setiap kami. Mungkin ada dari anak-anak-Mu yang malam hari ini mengalami tantangan dalam hidup. Mungkin tantangan itu begitu keras menimpa kami. Tapi kami bersyukur karena ada firman-Mu yang menopang kami. Malam hari ini kami boleh belajar dari suara-Mu bahwa selalu ada akhir yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan di tengah-tengah proses itu pun kami tidak akan pernah ditinggal sendiri. Ada Roh Kudus yang selalu berdoa bagi kami. Dan ada tangan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah Engkau tolong keadaan setiap kami. Dan Engkau yang lebih tahu sebelum kami mampu berdoa apa yang kami butuhkan dan apa yang kami sedang alami. Dan biarlah Tuhan jawab semua itu ketika nanti kami melangkahkan kami pulang. Mujizat boleh terjadi dalam hidup kami. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Tambah-tambahkan roh hikmat marifat. Tambah-tambahkan urapan-Mu dalam pelayanannya. Sehingga dimanapun Tuhan utus beliau untuk melayani,
Di sana hamba-Mu boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dan melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami yakin dan percaya ketika kami melangkahkan kaki kami pulang, hidup kami sudah dijamah oleh Tuhan. Pikiran kami sudah dirubah oleh kuasa firman-Mu, dan hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing, kirimkan malaikat-Mu mengiringi perjalanan kami. Tibakan di rumah kami dalam keadaan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pertemukan kami kembali besok hari Minggu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan sekali lagi kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah doa malam ini dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang kekasih, angkat tanganmu untuk kita pulang membawa berkat. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat yang melimpah dari Bapa di sorga, kecintaan dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan indah bersama Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari katakan amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus berkati.